kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Muhammad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik coaching kali ini kami akan mempraktikkan coaching dengan topik siswa terlambat ke sekolah, di mana yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Andi Najma dan yang bertindak sebagai coachee adalah Mutmainah Nurjana, saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutmainah. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya Mutmainah hari ini? Baik, Bu. Sejak pekan kemarin, Ibu lihat Mutmainah sering datang terlambat ke sekolah. Bahkan kemarin sempat masuk ruang BK. Betul, Ibu. Sebenarnya saya datang terlambat bukan keinginan saya, Bu. Saya datang terlambat karena saya punya masalah, Bu. Oh, begitu ya. Jadi sekarang apa tujuan Mutmainah bertemu Ibu hari ini? Saya ingin masalah yang saya hadapi mendapatkan solusi, Bu. Baik, Ibu ingin mendengar masalah yang Mutmainah hadapi. Jadi begini, Bu, saya tinggal dengan kakak saya. Dulu suami kakak saya, Bu, bekerja di sini di Parepare. Tapi sejak awal bulan ini dia dipindahkan ke luar kota, Bu. Jadi akhirnya saya dan kakak saya harus mengambil alih tugas yang biasanya dikerjakan suami kakak saya, Bu. Oh, jika boleh tahu tugas apa yang harus Mutmainah kerjakan kalau pagi? Bisa Jadi Mutmainah ceritakan? Jadi begini, Bu, setiap pagi tuh, Bu, saya dan kakak saya saling berbagi tugas. Saya diberi tugas membersihkan halaman rumah, menyiram bunga juga, Bu, dan mengantarkan anak kakak saya ke sekolah, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, mengapa tugas-tugas tersebut menjadi beban masalah untuk Mutmainah? Tugas-tugas tersebut menjadi masalah saya untuk saya, Bu, karena sebelumnya tugas membersihkan bagian dalam rumah dan membantu anak kakak saya bersiap ke sekolah. Jika ditambah dengan tugas-tugas baru, maka saya kewalahan, Bu, mengatur waktu saya. Ditambah lagi saya harus mengantarkan anak kakak saya yang sekolahnya sangat jauh, Bu. Begitu ya. Langkah-langkah apa yang sudah Mutmainah lakukan untuk menghadapi masalah ini? Saya bangun lebih awal dari biasanya, Bu. Kemudian saya menjalankan tugas dalam rumah, baru kemudian tugas di luar rumah. Menurut saya, bangun lebih awal dapat saya lakukan agar saya bisa tiba di sekolah tepat waktu, Bu. Apa kekuatan yang Mutmainah miliki sehingga Mutmainah yakin bisa mengatasi masalah ini? Saya pernah diberi amanah sebagai pelaksana acara di sekolah, Bu. Saya harus mempersiapkan acara sehingga saya harus datang ke sekolah lebih awal. Kemudian saya juga pernah diberi tugas oleh wali kelas sebagai
penanggung jawab piket kebersihan kelas, Bu. Jadi otomatis saya harus datang lebih awal di sekolah, Bu, untuk membersihkan. Apa Mutmainah pernah memberitahu kakak bahwa Mutmainah sering terlambat tiba di sekolah? Belum pernah, Bu. Mengapa belum? Karena saya takut, Bu. Takut nanti kakak saya marah, Bu. Kan belum dicoba. Menurut ibu, beliau tidak akan marah. Yang penting Mutmainah menyampaikan. Baik, Ibu. Nanti saya akan coba sampaikan ke kakak saya, Bu. Bagus. Selanjutnya apa yang akan Mutmainah lakukan? Untuk kedepannya, Bu, saya akan bangun lebih awal lagi. Kalau kemarin saya bangunnya biasanya pukul 7, bahkan biasa setengah 8, Bu. Untuk selanjutnya, saya akan menyetel alarm saya untuk bisa bangun lebih awal, yakni pukul setengah 5 subuh lah, begitu, Bu. Jadi apa rencana yang akan Mutmainah lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama-tama, Bu, saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi di sekolah dengan kakak saya. Kemudian saya akan membersihkan bagian dalam rumah pada malam hari setelah saya belajar dan sebelum saya tidur. Kemudian juga, Bu, saya mempersiapkan perlengkapan sekolah dan anak kakak saya, Bu, sebelum tidur. Kemudian juga saya akan bangun lebih awal dari sebelumnya, Bu, agar bisa berangkat lebih cepat ke sekolah anak kakak saya. Kemudian baru saya menuju ke sekolah saya, Bu. Bagus sekali rencananya Mutmainah. Lalu apa komitmen untuk menjalankan rencana tersebut? Rencananya, Bu, yang pertama saya akan mengajak kakak saya untuk berbicara terkait masalah yang sedang saya hadapi di sekolah, Bu. Siapa saja yang kamu libatkan untuk menjalankan rencana ini? Saya akan mengajak kakak saya untuk mengingatkan saya tentang tugas-tugas saya di rumah, dan yang paling utama saya sampaikan ke kakak saya, Bu, untuk mengingatkan saya bangun lebih awal. Kemudian saya juga meminta ke Fatimah sebagai teman sebangku saya, Bu, di sekolah, untuk mengingatkan saya agar kedepannya saya tidak terlambat lagi ke sekolah, Bu. Oke, semoga rencana yang telah Mutmainah buat bisa membuat Mutmainah lebih tenang dan nyaman. Baik, Bu. Sekarang kita berada pada kasus kedua, di mana kasus ini menceritakan tentang ketidakpercayaan diri seorang siswa untuk mengikuti lomba pidato. Yang menjadi coach adalah Mutmainah Nurjana, dan yang menjadi coach adalah saya sendiri, Andi Najma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak Andi. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Ibu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato. Saya tidak bisa ikut Ibu. Kenapa Nak Andi tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Ibu. Kenapa Nak Andi tidak percaya diri? Karena sewaktu SD dulu saya ikut lomba pidato tapi gagal. Jadi untuk kali ini
Saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah, Ibu. Nah, Andi, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan atau kelemahan yang Na Andi yakini yang sebenarnya ada dalam diri Na Andi? Saya cukup baik dalam berbahasa Inggris, Ibu. Baiklah, Na Andi, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut Na Andi, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, Ibu, syarat utama dalam berpidato yang pertama, kita harus menguasai pokok masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, kita harus memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut antara isi pembaca. Yang ketiga, topik yang dibaca dan pendengar perlu terjadi hubungan yang harmonis serta dapat dipahami oleh pendengar. Tepat sekali, Na Andi. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat yang Na Andi tadi sebutkan, menurut pendapat Na Andi, manakah yang belum Na Andi kuasai? Saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah saya akhirnya membuat kurang percaya diri dalam berpidato, Ibu. Baik, Na Andi. Kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang Na Andi sebutkan tadi? Saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan pidato sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri, Ibu. Bagus sekali, Na Andi. Lalu, apa komitmen yang akan Na Andi lakukan ke depannya? Rencananya, Ibu, saya ingin mengasah kemampuan saya dalam public speaking dan berusaha untuk lebih percaya diri, Ibu. Baik, lalu siapa yang Na Andi akan libatkan untuk menjalankan hal tersebut? Saya akan belajar, Ibu, dengan Ibu Winda, guru bahasa Indonesia, untuk lebih mengasah kemampuan saya dan banyak belajar dari contoh berpidato yang ada di YouTube. Baiklah, semoga komitmen yang telah Na Andi buat tadi bisa membuat Na Andi lebih tenang dan nyaman, serta lebih percaya diri untuk mengikuti lomba. Kembalikan percaya diri kamu, Nak, dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa membuat audiens tertarik dari pesan dalam pidato yang kamu sampaikan, karena itu yang paling penting poinnya, bisa membuat audiens tertarik. Baik, Ibu, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kota mewakili sekolah. Saya yakin saya bisa. Terima kasih, Ibu, atas saran dan masukannya. Oke. Untuk mimpi kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi